oleh Finn. Setidaknya pun bisa menyelamatkan diri dan yap, serangan yang cukup agresif udah dilakukan oleh Navi. Ya. Kita selanjutnya akan melihat perbedaan nanti ya setelah turtle yang pertama. Jadi kalau melihat dari emblem setnya juga emblem tank 3 ternyata yang dibawakan oleh Badang Fovius bersama dengan Baxia. Tanky ya, tebel-tebel dengan pemain-pemain dari Navi. Yap, tapi ya memang sumber damage dealnya dari damage per second aja nih Om. Oke. Wah, Moreno hampir kejebak. Hampir ya, oke masih agak sedikit harus lebih berhati-hati. Tapi ya pressure mid lane dari Kimi ini ya kuat banget sih. Sehingga akhirnya dari Bigatron agak sedikit mengalah sedikit. Dan ya bagian bawah juga Eman versus Shive masih cukup damai ya sebenarnya. Dan bahkan untuk first lane-nya lebih menguntungkan ke Eman karena seharusnya Shive harus nyebrang sungai ini untuk bisa mendapatkan EXP yang lebih. Oke, untuk saat ini Washiko udah level 4, masih coba untuk mencari lagi posisinya. Bergerak ke arah top lane sambil menunggu nantinya turtle yang pertama akan di set up. Karena ini head to headnya kan assassin versus tank jungler. Powernya harusnya bisa dimanfaatkan oleh Navi. Wah, Sive hampir loh. Di ospek kah? Nyaris. Dan ya sebuah recall yang pastinya akan tidak menguntungkan ya untuk Shive nanti. Itu wave minion pasti bakal ketahan banget di bagian bawah, sementara sekarang dia ada di turtle-nya. Akankah Washipol mencoba untuk bisa menghalau? Lalu rekan-rekan yang lain lah yang akan langsung mencincin area di turtle-nya. Sama-sama udah level 4 antara Shogun dan juga Kars. Mereka melakukan pertempuran di dalam tempat yang cukup sempit. Dan Fidya pun menjadi korban, tapi Washipol pun langsung berjalan sempat berbeda. Nael dari korban lanjutan, tapi Kars menjadi bulan-bulanan warga. 2 untuk 2 dan sang jungler juga sama-sama tumbang Om Bawa. Sama-sama rugi sehingga turtle-nya belum bisa diambil juga. Jadi kita harus menunggu nantinya untuk kemenangan siapa yang unggul di gold lane. Yap. Papolo bersama Navi ya? Iya. Melawan dunia kita. Melawan dunia ya. Dia menunggu kemenangan Navi. Bullshit deh. Oke, tapi dengan setup juga menuju ke arah dari turtle yang pertama sekarang sudah dilakukan oleh Navi terlebih dahulu. Dan akankah Bigatron bisa melakukan kontes karena Shogunnya udah mulai patroli nih? Woi, cukup berani. Tadi lompatkan ke depan. Sementara Karsnya coba lihat. Menjadi orang yang benar-benar harus kembali sebuah etapa sekarang. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Bahkan Moreno langsung dipukul mundur sedikit lagi tersisa. Masih beradu, masih by one, tapi tidak untuk waktu yang lama. Wow, tabrakan kembali terjadi di area. Masih ingin lebih loh. Washipol berhasil menabrak karena dari Nael. Oke, dan Nael ini juga nggak mau terlalu rugi karena dia nggak punya retri. Sehingga lebih memilih untuk diikhlaskan dan platingan di mid lane sudah didapatkan oleh Magic early yang cukup baik untuk Navi, Om Bawa. Sangat-sangat baik bahkan. Mereka dapetin turtle-nya, purple buff-nya juga diganggu sehingga membuat Washipol secara level juga sudah mulai agak unggul mungkin di atas dari Nael. Dan lihat gangguannya masuk ke gold yang dimana Eman juga akan coba untuk di-cut perolehan gold dia. Enak banget, Sipi dimanjain sesaat. Iya, ini ngebuat dari Shive-nya akhirnya punya nafas ya setelah early game kita lihat agak sedikit di-press di landing-nya. Dan sekarang Shive-nya bisa sedikit farming lebih baik. Dan Clash of Eras dari Youngblood versus Rookie nih dari kedua belah EXP laner. Wah, lumayan jauh sebenarnya kalau kita lihat ya. Referensi juga gak sih dari match-nya? Yes, karena dari EXP lane untuk Kars ini di season kemarin hanya bermain, dapetin point kill 22 ya. Karena memang mainnya tidak terlalu banyak di EXP lane. Karena geser masuk ke roam. Yap, itu juga data dari MDL ya yang kita ambil untuk Shogun. Tapi ya, kali ini Navi dengan 1.300 gold lead. Apakah mereka masih mampu untuk memaintain? Karena so far oke banget nih. Mereka nggak ada gerakan-gerakan yang terlalu berbahaya dan Bigatron juga nggak yang nge-react terlalu berlebihan. Lebih nunggu untuk momentum nantinya bisa diciptakan oleh Finn. Yap, dan dari itemnya juga 4 amput untuk Navi ya. 1, 2, 3, oke mereka cukup prefer dan mungkin concern ya dengan damage yang bisa diberikan Nael bersama dengan Moreno untuk di early game. Dan ini cukup penting, plus ada 2 Radiant Armor bahkan selesai sekarang. Jadi Navi mereka sudah tidak perlu bingung lagi mungkin dengan damage yang akan diberikan dari Moreno atau bahkan dari Nael. Minimal untuk 5 menit ke depan nanti. Oke, tapi Turtle bentar lagi akan muncul nih ya. Ini harusnya pertempuran 5 Harusnya. Langsmen bisa ikut ini. Oke, udah mulai dicicil oleh Navi. Tapi Shogun udah mulai menunjukkan dirinya di depan. Yap. Apro standby dulu dalam rumputan. Siapa yang akan menjadi korbannya? Namun orang terdekat yang dia miliki adalah Shogun. Sementara sekarang Fidya mencoba untuk bisa lompat dan juga berhasil tadi menangkap karena salah satu player dengan satu lapisan. Tapi malah Shogun lagi tidak bisa kepada Dial. Jadi korban lanjutan Fidya. Korban ketiga Navi mengkilah. Alright. Dan membuat akhirnya Nael yang hilang. Turtle menjadi free bisa di-secure oleh Navi. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Terlalu bermain rapat tadi dan kita lihat masuknya fist break.
yang akhirnya membuat pemain-pemain dari Bigetron juga tidak sanggup untuk kabur dan ditabrak di area tengah dengan damage yang diberikan dari X-Magic. Sebenarnya kombonya udah mulai kelihatan ya dari Bigetron ya. Dimulai dari Finn yang inisiasi, di follow up lagi dengan Avatar Guardian. Berbeda dengan game semalam yang kita lihat dari Bigetron agak sedikit disconnected. Ya, tapi sekarang connected pun diputuskan langsung dengan Navi tadi. Ada Afro yang bersiap-siap. Diputuskan. Diputus semuanya. Tim fight kumpul seperti itu jelas akan membuat lebih nyaman ya Hero Tank. Waduh, itu Skypiea sudah jadi lah X-Magic. Semakin leluasa lagi Iya, ya. mereka dalam keadaan menang pula sekarang. Iya, masalahnya enak banget gak sih? Ini Vive sama X-Magic depannya 3 frontliner yang Iya. cukup pasti punya sisi. Ya. Dan bahkan Kars ini mengganggu banget juga kan. Lompat-lompat ya. Itu kan kemudian bisa langsung di instant burst oleh pemain-pemain Bigetron. Dan kalau mau main front to back, ini agak sedikit sulit ya dengan 3 barricade yang dibangun sama Navi itu sendiri, Om. Ada kemungkinan weakness point juga pecah. Atau nggak pecah weakness point-nya pun ada X-Magic nih yang siap untuk mencicil dengan Skypiea yang sudah didapatkan. Iya, karena mainannya kan basic attack gitu loh, konstan banget damage-nya. Kita udah ngelihat combo Baki ini dari kemarin ya, Baki Hakimi di depan nih, belakangnya free hit. Dan sekarang nggak kesentuh sama sekali, Om. Iya, dan yang bisa ke belakang pun mungkin cuma Nile ya. Dan Nile sementara waktu dia mencoba untuk masuk ke bagian belakang, pasti diteruskan. Ada badan yang dia Lah. kadang bisa kena. Tuh, ketemu nggak sengaja tuh Mas Ogun. Iya, selamat. Tapi Shiva-nya free banget di atas, tapi hati-hati ada Eman. Yap. Eman masih cukup santai. Eman masih tidak tersentuh sejauh ini. Masih aman ya, so far ya. Tapi kita masih belum ngeliat impact-nya gimana nanti di teamfight karena frontliner benar-benar dipegangin banget dengan adanya area of effect dari Fist Frag. Ya, bukan hanya yang dipegang, Golden juga jauh. Dan bahkan ada Turtle, ini pun kontes mungkin oleh Bigetron. Sementara itu, akan apa yang terjadi? Tapi Shogun berusaha untuk bisa kabur dan terpakailah sudah Avatar Guardian. Dan juga tertangkap basah kali ini. Karsnya flicker, tapi satu short skill penting sudah berhasil. Dia pancing. Ya, bermula dari Avatar of Guardian yang tertrigger ini kebuat dari Navi pede banget. dikejar. Wah, dia hajar dong Gantonnya mau bertahan dengan cara apa lagi nih? Masih bisa, tapi tidak untuk waktu yang lama. Di tempatnya berbeda. Tidak ada bantuan yang bisa diberikan. Wow, kali ini Navi benar-benar mencoba untuk menguasai bagaimana jalannya permainan. Bigetron tidak berkutik sama sekali. Apa yang coba untuk mereka lakukan tadi? Ngeliat ke area dari Turtle, itu dipatahin. Dan audience prediction 68% untuk Bigetron. Oke, tapi di lapangan ya sejauh ini Navi yang menguasai loh ini. Sangat-sangat menguasai. Kita belum melihat adanya perlawanan yang bisa diberikan oleh Bigetron sekarang. Dan ini red Shiva-nya free banget. Walaupun upaya dari Nanael untuk mencuri ke arah purple buff dari Washipol, itu cuma besting yang bisa dilakukan aja nggak sih, Om? Dan banyak yang bisa men-trigger sebenarnya untuk pemain Bigetron ya, kayak melepaskan source skill-nya. Cuma tadi ketika EOG dibuka, Flicker pun harus ke-trigger tadi. Yang datang dari Eman. Tadi yang membuat akhirnya tim fight-nya langsung dipaksakan dengan Navi juga. Karena tanpanya ada Flicker, ini Eman posisinya bakal mudah untuk dikejar dengan Kars. Wah, ini kita belum lihat ada team fight dengan crossbow of tank yang benar-benar menyala dan merembet ya. Iya, mereka fokus di objektif kan semuanya buat Navi juga. Yap, dan objektif kontrol yang mereka lakukan juga berjalan dengan begitu baik. Dan sekarang mereka coba untuk kembali lagi melakukan disiplinitas yang cukup tinggi. Mereka nggak terlalu gegabah loh, walaupun dalam keadaan unggul loh. Ya. Tapi ini unggulnya udah sangat-sangat jauh sih. Nah, dihajar lagi nih. Benar-benar mau disikat habis. Dan berhasil tadi menangkap Karis satu player, tapi bukan pilihan yang tepat karena itu adalah Washipol Baxia yang begitu tebal. Ya, Finn yang ternyata juga nggak bisa menahan damage terlalu lama ya. Apalagi X-Magic sudah memiliki Skypiea, akan lebih siap lagi menjadi eksekutor, Om. Ini lebih ke disconnect lagi bermain BTR. Ada traction push juga tadi ya. Walaupun top dia tapi setidaknya tetap bisa mengganggu. Lumayan ya, ada sisi power tambahan lah. Tapi ya, dengan tereksposnya base turret di arah top dan juga bottom, ini ngebuat vision dari Bigetron akan semakin tipis. Tapi wow, Nile mencoba untuk tetap bisa mendapatkan top-up-nya walaupun gagal sejauh ini. Oh ya, ini informasi sebenarnya Washipol tadi retry. Tapi itu pun yang akan dilakukan oleh Navi agar tidak terlalu terburu-buru juga nggak setup ke arah lore-nya. Ya, mereka bisa nahan juga ya. Karena purple buff tidak dimiliki oleh Nile sehingga untuk cooldown-nya juga ini agak berkurang nanti di Temujo. Dan mungkin Navi akan mencoba untuk mencari kedua tim fight. Karena secara posisi lawan sudah jauh di bagian bawah. Jadi mereka mungkin belum ingin mendapatkan lord ini lebih cepat. Oke. Masih menantikan ini agar Washipol cooldown dulu retribution. Waduh, semua terjadi begitu cepat ya. Iya, langsung berubah begitu cepat ya. Ya ampun, ampun. Whip di atas. Selamat. Oke, dan terdengar sedikit ada electrifying beats tadi ya.
yang menyala, yang harusnya ini ngebuat dari Nanoel juga retrinya nggak ada. Dipaksa untuk mundur lagi, Freelord untuk Navi. Yap. Karena informasinya masuk pasti. Tanpa retribution. Dan Navi Freelord tidak kena gangguan dan defense mungkin mau di-share oleh Navi. Oke. Kan seperti apa lagi? Mereka mencoba tabrak. dan berhasil menabrak ke arah satu player. Shogun kali ini apakah dia akan memaksakan? Tidak, ternyata dia tetap bisa berhasil walau tanpa harus mengeluarkan skill. Lihat, Eman lagi cosplay Moskov. Split Iya. sendirian. Sampai situ loh emang. Tapi ya bisa farming jadinya. Masih oke, tapi untuk Bigetron, Eman sudah hadir kembali untuk bisa memperkuat bagaimana defensif yang bisa mereka lakukan. Nah, sekarang, apa yang terjadi? Hey Shogun, tidak sempat untuk bisa mengeluarkan apa kerugiannya. Terlalu depan sepertinya, akhirnya terpegang dengan Dark Wave dari Khan. Damage konstan dari X-Magic juga yang akhirnya ngebuat Shogun gak sempat mengeluarkan Avatar of Guardian-nya. Dan sekarang hanya mendefend dengan 4 pemain, Lordnya udah mulai masuk ke arah base turret di arah top lane. Yap. Walaupun ya masih ada Holy Defense juga yang bisa membantu mereka untuk bisa mempertahankan arah satu base yang ada di bagian atas. Tapi Washi Paul langsung pasang badan dan berhasil mengajukan tadi seperti yang arah satu base turret. Dan mereka masih ingin lebih traction push dan connect. Dan berhasil mendapatkan ke arah Pin. Bisa Pin dan selamat tapi masih sempat bisa mengeluarkan lebih ke arah satu sudah besar. Dan Washi Paul yang berhasil diamankan. Kekurangan satu player, kekurangan satu yang begitu tebal untuk bisa menjadi tanpa ada di area terdepan. Alright. Satu tsunami slam yang akhirnya ngebuat dari Worshipful hilang. Tapi Navi, mereka masih punya damage dealer mereka dan konsil terdengar. Jadi ya Konsil berhasil mendapatkan kan tidak? Ini lumayan sulit ya, karena kita tahu bagaimana Finn sendiri. Ini dia berusaha untuk menangkap satu, tapi Jiwa ini kan one-one juga. Ya. Punya Needle Sin Flower untuk bisa kabur. X-Magic punya Purify. Ini dua hero yang makan sangat sulit untuk bisa ditargetkan nanti. Ya apalagi itemnya dari Jive juga ini udah mulai hampir terpenuhi ya. Bahkan Berserker Fury-nya juga udah selesai sekarang. Windtalker Berserker ya ini. Wow. Kalau main critical, oke ada potion juga. Dan ya untuk Navi-nya mereka tinggal ya sedikit memperpelan tempo sembari menunggu untuk next lord-nya untuk lebih secure lagi agar mereka bisa masuk ke area base milik dari Bigetron. Karena Bigetron mereka bukan Moskov. Nah ini yang buat sulit. Kalau Moskov mungkin mereka bisa jalanin satu lane. Tapi sekarang yang bisa manjagin lane itu adalah Nile. Iya, dan kayaknya kalau misalkan bicara tentang combo siapapun yang bisa nge-follow up nantinya apa yang dilakukan sama Finn, so far Eman aja sih. Yeah. Tapi Eman juga dari tadi kan kalau kita lihat tugasnya lagi banyak banget nih. Nah. Dia yang ngedorong bawah. Ya, dan kita punya AI prediction ya. Navi 83%. Naik lagi. Ya, ini untuk Secepat real time. itu lagi naiknya. Sangat-sangat cepat. Karena memang dari segi keadaannya juga nanti mengungguli tapi memang tidak terlalu yang mau agresif. Mereka cukup disiplin untuk tarik mundur lagi, untuk kembali mendapatkan objektif berikutnya. Lord 5 detik akan segera hadir. Nile tertahan dengan item ketiganya yang sekarang baru selesai, Wishing Lantern. Dan Lord ini akan jadi Lord yang free lagi mungkin ya untuk Navi. Kecuali Harusnya. memang ada colongan yang bisa dilakukan. Ada koet lagi di screen. Belum garuk-garuknya ya. Kayak ini, masih gue pantau katanya. Iya. Tapi kalian juga bisa nonton langsung di channelnya Koet ya. Halo Koet. Loh. Ada Biasanya koet. ada di dalam ini. Iya, biasanya di ruang tunggu juga ya? Iya. Ntar tiba-tiba muncul lagi di belakang. Lah, Iya. Lah. Kayak butuh bab CEO nih. Betul. Oke, tapi dengan dua base turret yang sudah tersisa dari Bigetron ya, seperti apa lagi defensif high ground yang bisa mereka lakukan? Kalau defensif mungkin mereka masih bisa coba untuk main pick off dulu ya. Cari satu yang di luar, tarik sebelum Lordnya mendekat juga. Tapi itu tergantung dari bagaimana eksekusi mereka. Kalau mereka mau main defense pun mereka bisa selama emannya terjaga di belakang, seharusnya mereka juga masih akan baik-baik saja. Cuman problemnya adalah sekarang Kars itu dia punya Winter Crown dan dia bisa nge-trigger pemain-pemain gitu. yap, sementara lompat tadi tidak serangnya ke belakang tidak jadi untuk Shogun. bisa langsung mendapatkan arah satu player. Sementara sekarang Shogun dipukul mundur lagi Nile. Kembali hadir. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan di game yang pertama ini karena awal untuk barusan. Apa tahu Guardian dan tidak bisa berubah apapun. Game yang pertama Navi. Wow. Wow! Satu kemenangan angin yang begitu baik untuk Navi. Kemenangan yang bahkan dominasi. One-sided game. Pelan, tapi benar-benar mencekik. Bigetron tidak berkutik. Wah.
Ini dia dari Navi yang secara draft juga mereka sangat stabil temponya ya. Mungkin melepaskan one-one apakah menjadi pertanyaan sekarang untuk Bigetron karena mereka tadi tidak punya jawaban.